Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Muhammad Fahri dengan NIM 204230037 dengan mata kuliah pengantar manajemen Islami dengan dosen pengampu saya yaitu Pak Anom Garbo SEI ME. Baiklah, izinkanlah saya untuk mempresentasikan apa yang saya jawab atau apa yang saya tulis di UTS ini pengantar manajemen Islami. Baiklah, langsung saja untuk nomor satu yaitu eh, apakah pemilik usaha tersebut menerapkan budaya manajemen Islami dalam aktivitas usahanya? Jelaskan alasannya dan sebutkan indikator manajemen Islami. Nah, untuk yang nomor satu itu jawabannya iya. Pemilik dari warung grup tersebut menerapkan budaya manajemen Islami dalam melakukan aktivitas usahanya. Nah, karena seperti yang kita ketahui bahwa manajemen Islami itu merupakan perilaku seseorang dalam melakukan aktivitas manajemennya itu sendiri dengan dikaitkan oleh nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, dan juga setiap kegiatan yang diiringi dengan manajemen syariah selalu diupayakan menjadi amal soleh dan bernilai ibadah. Kemudian untuk indikatornya dalam manajemen Islami ini yaitu antara lain bekerja keras, bersungguh-sungguh dan ikhlas, kemudian menjalin kerjasama dengan orang lain dengan jujur dan amanah, kemudian bersedekah kepada orang lain. Baik, untuk nomor 2 pada kasus 1 yaitu berdasarkan informasi tersebut, jika menurut Anda pemilik warung grup telah menerapkan konsep manajemen Islami, bagian manakah dari indikator manajemen Islami yang telah diimplementasikan? Buktikan. Baiklah, yaitu tadi indikatornya sudah disebutkan, yaitu antara lain bekerja keras, ikhlas dan bersungguh-sungguh, menjalin kerjasama dengan orang lain dengan jujur dan amanah, kemudian bersedekah kepada orang lain. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dengan bekerja keras, ikhlas, dan bersungguh-sungguh. Nah, bekerja keras, ikhlas, dan bersungguh-sungguh dapat dilihat bahwasannya beliau merupakan orang yang bekerja keras dan bersungguh-sungguh karena beliau itu pernah berjualan seperti halnya roti bakar, susu, dan apa namanya baju politik. Jadi mana sampai-sampai bisnis bisnis beliau ini sampai gulung tikar atau bangkrut bahasanya. Namun ia tetap bekerja keras untuk menafkahi keluarganya sampai-sampai ia berhasil membuktikan dengan kerja kerasnya yaitu dengan warung grup tadi. Nah, seperti itu. Kemudian yang B, menjalin kerjasama dengan orang lain dengan jujur dan amanah. Nah, dalam hal ini dapat dibuktikan dengan bahwasannya eh, beliau membangun usaha tersebut yaitu dengan bekerja sama, yaitu dengan loper koran untuk memasarkan produknya. Nah, dari sini beliau dapat dilihat bahwasannya beliau ini orang yang jujur. Karena apa? Karena beliau mempromosikan sesuai dengan apa yang ia punya. Dan kebanyakan yang kita lihat sesuai dengan realita realita yang ada, kebanyakan orang mempromosikan tidak sesuai dengan apa namanya faktanya. Nah, seperti itu. Jadi, beliau ini orang yang jujur dan amanah tentunya. Nah, kemudian yang C yaitu bersedekah kepada orang lain. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya beliau ini apa namanya sering memberangkatkan kepada karyawannya diberangkatkan umroh. Nah, untuk siapa? Kepada pekerja yang sudah hafal satu juz. Nah, sudah hafal satu juznya. Dan juga beliau membangun rumah tahfidz kepada orang-orang yang penghafal Al-Quran. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke kasus kedua, yaitu nomor 1. Jelaskan kembali maksud dari perilaku organisasi dan seberapa besar perannya untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya perilaku organisasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana orang sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok berperilaku dalam organisasi serta pengaruhnya terhadap struktur dan sistem organisasi. Nah, kemudian perilaku organisasi
dalam mencapai tujuan sebuah organisasi antara lain yaitu pertama kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja ini dapat mendorong produktivitas yang lebih tinggi dan mengurangi turnover. Kemudian yaitu mengetahui potensi karyawan. Nah, dengan mengetahui potensi karyawan ini bertujuan untuk apa? Untuk membantu perusahaan dalam memprediksi karyawan yang berpotensi menjadi pemimpin. Nah, seperti itu. Kemudian yang C, mengembangkan tim yang baik. Nah, dengan mengembangkan tim yang baik, yaitu perlu adanya kerja keras, kemudian kerjasama, berkoordinasi, dan termotivasi untuk mencapai hal yang terbaik. Nah, kemudian D, yaitu meningkatkan produktivitas. Nah, dengan adanya meningkatkan produktivitas, yaitu untuk apa? Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Nah, kemudian yang E, yaitu budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini bertujuan untuk memahami dan merancang saluran komunikasi serta struktur kepemimpinan yang dapat memperkuat budaya organisasi. Nomor 2 yaitu untuk nomor 2 pada kasus kedua yaitu berikan informasi mengenai organisasi atau perusahaan yang berhasil menyesuaikan perilaku organisasi mereka pada saat pandemi. Nah, organisasi atau perusahaan yang berhasil menyesuaikan perilaku organisasi organisasi mereka yaitu salah satunya dengan membangun budaya organisasi kembali. Yang di mana budaya organisasi merupakan perilaku kolektif anggota organisasi dan nilai-nilai, visi, keyakinan, kebiasaan yang mereka lekatkannya pada tindakan mereka. Nah, kemudian membangun budaya organisasi kembali yang efektif di masa pandemi perlu adanya berbagai macam penyesuaian yang berkaitan dengan banyaknya perubahan yang terjadi dengan tatanan kehidupan organisasi atau perusahaan, sehingga dapat bertahan di masa pandemi ini. Kemudian, perlu kita ketahui bahwasannya, dalam budaya organisasi ini, terdapat 5 karakteristik yang digunakan agar perusahaan, menjadi tegar atau kokoh, menjadi tetap tegar atau kokoh, di masa pandemi ini. Yang pertama yaitu, adanya inovasi dan pengambilan risiko. Nah, adanya inovasi dan pengambilan risiko ini, dengan tujuan untuk apa? Agar perusahaan tetap berinovasi dalam menghasilkan dan mendistribusikan produknya, serta menata tatanan dalam berorganisasi dengan tetap, mengutamakan kesehatan dan keselamatan anggota-anggota organisasi. Nah, seperti itu. Kemudian yang B, memperhatikan secara mendetail. Yaitu yang dimaksud yaitu untuk apa? Agar anggota-anggota organisasi, lebih fokus dan cermat, dalam bekerja, serta ketepatan dalam menganalisa hasil pekerjaan. Kemudian yang C yaitu berorientasi pada kebermanfaatan. Nah, dari sini kita bisa, apa namanya, bisa lihat bahwasannya orientasi kebermanfaatan ini banyak sekali. Nah, antara lain yaitu bisa jadi bermanfaat pada produknya, yaitu produknya bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian, para pekerja dapat, dengan hasil produknya itu, para pekerja mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, hasilnya itu berupa apa? Berupa penghasilan. Nah, itu merupakan bentuk kebermanfaatan. Kemudian yang D, berorientasi pada tim. Nah, dari sini kita lihat bahwasannya, perusahaan atau suatu organisasi perlu adanya tim. Nah, namanya tim biasanya yaitu, harus adanya saling percaya. Jadi percaya sama tim. Nah, seperti itu. Jadi orientasi pada tim ini penting, karena kalau misalkan tim itu, tidak saling percaya atau tidak saling mendukung satu sama lainnya dalam melakukan pekerjaannya, maka tim itu akan hancur. Nah, makanya sering terjadi, perusahaan itu pasti adanya tim khusus atau tim strategis yang di mana bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan
perusahaan tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian yang E yaitu bersifat agresif. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya, setiap anggota organisasi itu harus bersifat agresif. Agresif dalam hal apa? Dalam hal membangun, produktivitas pada perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 3 pada kasus kedua yaitu sebagai bagian pemahaman yang mutlak dimiliki oleh seorang manajer, keterampilan apa saja yang wajib dikuasai oleh manajer pada saat menghadapi krisis atau pandemi. Nah, kemudian kepentingan siapa saja yang harus didahulukan, apakah perusahaan atau karyawan. Nah, di sini, apa saja keterampilan yang harus dimiliki, oleh manajer dalam masa pandemi, yaitu pertama keterampilan konseptual. Nah, keterampilan konseptual ini yang dimana seorang manajer mampu, membuat konsep, ide, dan menyampaikan gagasan. Gagasannya untuk apa? Untuk kemajuan perusahaan khususnya pada masa pandemi. Nah, seperti itu. Jadi, sebagai manajer harus menuangkan ide-ide walaupun terdapat, anggota anggota bawahannya. Karena untuk apa? Untuk memberikan solusi istilah katanya. Nah, kemudian yang kedua yaitu keterampilan komunikasi. Nah, eee, keterampilan komunikasi ini yang di mana seorang manajer mampu berinteraksi dengan banyak orang. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan teknis. Nah, untuk keterampilan teknis ini merupakan, eee menjadi suatu nilai keunggulan bagi seorang manajer. Karena apa? Karena, eee, karena keterampilan teknis ini tidak semua orang itu punya. Jadi harus dimiliki oleh seorang manajer. Kemudian yang D yaitu, keterampilan manajemen waktu. Nah, seorang manajer yaitu mampu mengalokasikan waktunya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, seperti itu. Jadi seorang manajer harus, mampu memberikan, me-manage atau mengatur waktu agar, perusahaan itu menjadi produktif. Nah, seperti itu. Agar mendapatkan hasil yang lebih efisien atau lebih optimal. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu keterampilan membuat keputusan. Nah, untuk keterampilan keputusan ini, manajer mampu mengidentifikasi masalah dan dapat meninjau serta, komprehensif. Nah, termasuk memberikan solusi dalam memecahkan masalah terutama pada masa pandemi. Nah, seperti itu. Keterampilan yang membuat keputusan, yaitu keputusan apakah hal ini baik atau hal ini buruk untuk perusahaan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu keterampilan kepemimpinan. Nah, perlu diketahui bahwasannya seorang manajer harus memiliki keterampilan kepemimpinan karena manajer mau nggak mau dia harus memimpin pada perusahaan atau, tim strategisnya untuk kemajuan perusahaan atau organisasi yang dipegang oleh manajer tersebut. Nah, kemudian kepentingan siapa yang harus didahulukan antara karyawan atau perusahaan? Kalau menurut saya, yaitu kepentingan karyawan yang harus didahulukan atau yang lebih dipentingkan dibandingkan perusahaan. Karena apa? Karena, perusahaan tanpa adanya karyawan tidak akan berjalan semaksimal mungkin, walaupun adanya teknologi mesin. Emang banyak sekarang, teknologi di mana-mana. Terkait dengan halnya produksi seperti halnya, misalkan perusahaan 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 membuat baju. Nah, tanpa adanya, tanpa adanya karyawan, mesin pun juga bisa membuatnya. Namun perlu diketahui bahwasanya karyawan atau manusia itu memiliki akal sehat yang mampu berpikir kritis yang realistis. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa ambil contoh seperti hal yang tadi, busana atau baju. Kalau masalah untuk pembuatannya, memang mesin itu bisa melakukan apa yang kita suruh. Namun untuk, cara untuk mendesain atau membuat itu perlu, adanya, akal yang sehat. Karena manusia mempunyai akal sehat dibandingkan mesin. Nah, mesin kan hanya buatan manusia, beda dengan manusia. Manusia yang memiliki akal sehat yang dia tuh untuk menciptakan bermanfaatan dengan akal akal mereka. Nah, seperti itu.
Baiklah, cukup sekian dan terima kasih dari saya. Jika terdapat kelebihan dan kekurangan, itu datangnya dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.